yang ada di sini, dan beberapa channel yang akan menyiarkan siaran reaksinan Part 2 Zong dan MKC, Paul Zong dan MKC. Di sini ada channel Zulfikar Official, Zulkifli M Abbas, Salam Akal Sehat, Ian ZTC Channel, One Channel, Sakuragi Channel, Viral Indonesia, dan Joshi Channel. Silakan Bang Deddy diputarkan aja untuk part keduanya yang sambungan untuk videonya. Menipu untuk di YouTube saya sendiri pun saya tidak pernah kasih nomor rekening saya hati-hati sekali Pak, karena saya tidak mau apa yang saya yakin dan saya perjuangkan ini terkontaminasi Pak dengan itu semua tadi fitnah. Oh ini hanya mau panjat sosial, hanya mau cari uang. Enggak, jadi saya jangan dikatakan saya mau nipu, enggak ya. Saya tidak ada saya minta uang sama orang sekalipun pernah saya kasih rekening itu buat nyumbang orang, dan orangnya ada, orangnya juga ada, yayasannya juga ada, semua ada ke sana, enggak ada Rp1 pun masuk ke rekening saya minta-minta Pak. Oke. Gitu Pak. Pak, terus apa berarti Bapak ini kondisinya sekarang ya moga-moga bisa ada titik terang ya Pak ya dari Bapak sendiri. Menurut Bapak seperti itu ya Pak ya? Saya berharap begini Pak. Nah, tadi ini pertanyaan yang saya suka dengan Jawa Post tadi dulu ya, terus terang aja ya. Kenapa saya tadi juga dari kemarin saya bilang, kenapa cuma Jawa Post yang menghubungi saya? Kalian semua kurang ajar wartawan, cuma Jawa Post doang yang menghubungi saya. Saya bilang begitu kan. Harusnya kan nanya saya dong, yang berimbang dong. Kenapa kamu melakukan begitu? Ya kan? Nah, apa yang kamu inginkan? Ingin terang? Ya saya ingin terang. Ingin seperti apa Pak? Ini saya yakin ini tim saya di Indonesia juga sekarang lagi lagi memantau juga. Nah makanya ini saya kasih kesempatan buat Bapak, apa yang mau diomongin dengan kondisi seperti ini. Ya sebetulnya kan gini, jadi apa sih tujuan saya? Kan harusnya tanya begitu dong, orang-orang nanya tujuannya apa ya dia ya. Tapi kan orang nebak-nebak semua. Tujuannya ini pasti agen ini, pasti ada itu, mentang-mentang dia dari sana. Enggak dong, bukan mentang-mentang dong. Saya sudah begini dari tahun 2015. Saya sudah memberitakan Injil, dan saya mulai sadar, ya kan, mulai banyak dibukakan, mulai berani. 2017 saya sudah mulai, orang-orang sudah mulai ancam saya juga, 2017, Amil Al-Qadri, Mualaf Center, semua sudah mau bunuh saya, ya kan, sudah ancam-ancam saya, dan saya masih tetap melakukan aktivitas saya. Apa yang saya yakini. Nah, sekarang saya ada di Eropa, Pak, di bawah kebebasan berbicara yang dilindungi oleh undang-undang Eropa. Iya, saya paham, Pak. Saya senang sekali, saya langsung teriak sekeras-kerasnya apa yang ada di hati saya yang dari kecil. Saya dari kecil, Pak, saya dikeroyok, Pak. Saya dikeroyok sama orang-orang kampung itu, Cina kau! Wah, dihajar, Pak, saya, Pak. Wah, ayah saya selalu bilang apa? Jangan dilawan ya, nanti kita semua ribut. Jangan dilawan ya. Tapi apakah saya benci? Enggak. Dulu saya berkelahi, Pak. Saya lawan, saya diem-diem, Pak. Ribut, Pak. Rumah saya disantri. Satu kampung, Pak, datengin rumah saya, Pak. Satu kampung datengin. Wah, tapi kan ayah saya orang yang punya hati bapak yang baik ya. Jadi bilang, wah dia pasang badan. Waktu itu hampir dia dibunuh sama orang kampung itu kan. SMP saya sama, Pak. Saya itu meninggalkan bekas. Oh enggak, saya hanya cerita. Saya cerita, bekas enggak. Waktu SMP juga sama. Nah, tapi waktu SMP saya lebih banyak diapa? Saya diem. Cina kau. Sekali waktu saya nggak sabar, dikeroyok Pak saya, kembali dikeroyok lagi. Tapi nggak apa-apa. SMP kelas 3 saya sadar, saya terima Tuhan Yesus, saya lahir baru. Terus saya mulai ngerti, mereka begitu karena mereka punya kemarahan juga. Wah, benar juga. Jadi saya yang harus injili mereka, beberapa saya bawa ke Tuhan Yesus, Pak. Ya, saya ajak, dan jadi di anggota persekutuan kami, persekutuan pelajar dulu. Kita ada persekutuan pelajar yang cukup ini ada dari 7 orang, jadi 12 orang, jadi 50 orang, jadi 300 orang, terakhir jadi 500 orang. Yang senang juga gereja-gereja juga yang marah-marahin saya nginjil itu kan. Saya dulu penginjilan di jalan dari SMP, Pak. Di jalan maksudnya penginjilan seperti teman-teman. apa, Pak? Door to door. Di jalan saya teriak-teriak, bertobatlah di terminal bis, Pak. Saya gitu, teriak, Pak? Iya, masuk. Wah, mau digambarin orang tuh, Pak. Cuma kan dulu saya masih lugu, nggak ngerti gimana cara menginjil kan. Nah, ini menginjili di terminal, di jalan-jalan. Ini
ini seperti sales ini. Lah ini agamanya loh kok diteriakan di pinggir jalan, ini gimana tuh orang ini? Ini jelas kan di SKP 2 Menteri tidak diperbolehkan menyiarkan agama ataupun memberitakan suatu agama kepada seorang yang sudah beragama. Ini artinya kamu sudah tahu, udah lulus SMA kalau nggak salah tadi kan. Nah ini orang ini mau memelintir-melintir ini. Di samping itu juga katanya, wah saya tidak mau mencari sumbangan. Tapi jelas di channel kamu itu ada nomor rekening dan selalu kamu pampangkan loh itu. Coba dilihat itu ada nggak nomor rekeningnya itu? Atau nggak usah aja? Biar yang lain ikut komentar. Silakan Aki Sugi dulu ya. Habis ini Bu. Terima kasih Aki ya sudah diberi kesempatan untuk memberi komentar. Saya melihat Paul Zong ini ingin mencari selamat dengan cara mengungkapkan kejadian di masa lalu. Seandainya pun dia di masa lalu mengalami tragedi seperti itu tidak boleh menyalahkan agamanya. Karena di dalam Islam sangat jelas sekali dilarang ya untuk berbuat zalim kepada orang-orang di luar Islam yang tidak memusuhi Islam. Mungkin mulut Paul Zong ini suka menghina Islam sehingga terjadi pengeroyokan. Bahkan sekampung royok itu pasti ada sesuatu penyebab. Tidak mungkin tanpa ada api, ada asap, itu tidak mungkin. Cina di tempat saya banyak sekali aman hidupnya, tidak pernah diganggu sedikit pun. Di Siak sini di tempat saya Cina banyak, tidak ada satu orang pun yang mengganggu Cina. Mungkin mulutnya Paul Zong ini menghina Islam, sehingga orang sekampung marah. Kalau hanya tingkat kenakalan remaja, itu hanya tingkat remaja saja. Ya, keroyok 3 orang, udah selesai. Tapi kalau sampai satu kampung mau mengeroyok dia, pasti ada sesuatu yang dia buat, yang membuat orang sekampung itu curiga. Emosi, begitu. Lalu dia tadi katanya mau dibunuh sama Mualaf Center ya? Center ya, Mualaf Center. Mana ada seperti itu? Ini fitnah lagi nih Paul Zong. Ini tidak ada yang ingin membunuh dia, itu tidak ada. Ini penipuan ini. Dasar mulut babi ini orang ini. Ya, lanjut yang lainnya. Silakan Mas Yan. Bagi yang mau ikut komentar silakan Hendris dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang diucapkan Pak Ustadz Suki itu betul. Kalau tidak ada api, tidak akan ada asap. Pertanyaannya begini, dari kecil dia udah bermasalah, udah besar bermasalah, ya mungkin karena sudah wataknya begitu. Terus yang kedua, soal teriak-teriak dia terminal. Apa betul? Di mana dia teriak-teriak? Kok nggak masuk koran? Dia waktu SMP, SMA itu zaman siapa? Apa zaman, mohon maaf, rezim Pak Harto atau udah reformasi? Kita bisa saksikan Iwan Villa tadi yang part pertama, apakah dia tidak tahu sejarah perang Aru? Berapa pahlawan yang meninggal di sana? Zaman siapa itu? Papua atau Irian Jaya masuk ke Indonesia tahun 1969 kalau nggak salah. Masuk ke Indonesia direbut dengan darah. Karena apa? Menumpas atau menghalau penjajah-penjajah yang masih ada di Papua dengan perang Aru. Siapa dia? Perang Aru? Anda baca sendiri sejarahnya. Yang ketiga, dia membaptis yang tadi Pak Jul. Kalau memang betul-betul membaptis, siarkanlah yang benar, bahwa agama saya Kristen begini. Katakanlah. Terus ini umat Kristen yang pendukung ya, yang betul Jong ini, Anda mendukung separatis Papua merdeka. Kalau Anda mendukung dia, terus terang aja demi Allah Rasulullah, Anda telah kena sebenarnya, ikut serta dalam undang-undang positif Indonesia, jelas 55 atau 56 peserta itu udah kena KUHP. Anda berpikir baik, dia jahat, lu nggak usah ikut jahat.
Oke, itu aja Bang Jul. Baik, terima kasih. Bisa dilanjut videonya? Ini belum ada yang hand raise soalnya. Silakan Mas, jadi dilanjut dulu videonya. Hilang lagi saya. Saya teriak, saya bagi traktat di jalan-jalan di terminal-terminal, saya bagi bawa-bawa makanan, bawa macam-macam lah yang kita bisa lah. Kita urunan anak-anak pelajar ini. Sampai orang tuanya keberatan, wah saya sampai dimusuhin segala macam sama gereja Pak, sama gereja. Sama gereja yang musuhin. Nah, tapi akhirnya komunitas kami jadi 500 orang, dan 500 orang ini yang kemudian masuk ke gereja-gereja itu. Nah, ya gereja yang senang kan akhirnya kan? Nah, kan gereja juga yang senang akhirnya, walaupun dia marah-marah ngomel-ngomelin saya setengah mati. Senangnya di mananya, Pak? Ya kan jemaatnya tambah banyak. Oh, iya. Jemaatnya tambah banyak, nah, itu aja kan. Nah, tapi kan saya nggak urusan mau sampai senang, yang penting mereka datang kepada Tuhan Yesus. Itu urusan gerejanya. Kalau dia mau cari duit, ya urusan dia sama Tuhan. Kalau dia benar-benar mau menggembalakan jemaatnya dengan baik, itu urusan dia sama Tuhan. Saya kan nggak boleh menghakimi. Cuman intinya mereka yang dulu ngomel-ngomelin saya senang juga, akhirnya juga kan. Nah, nerima limpahannya saya kan, limpahan jemaat itu kan. Saya sendiri kan tidak mendirikan jemaat apapun, ya kan. Nah, terus apakah itu membekas? Enggak, saya suka cita sekali Pak. Saya orang-orang yang dulu musuhin saya, ada yang beberapa yang saya baptis loh Pak, yang dulu berkelahi sama saya segala macam. Apakah itu membekas? Ya, enggak dong, enggak membekas. Cuman masalahnya begini Pak. Saya baru tahu korbannya nggak cuma saya. Saya pikir saya gara-gara saya dulu bukan orang kaya kan. Saya kan orang miskin dulu kan. Sekarang mungkin udah gara-gara kaya Pak ya? Ya bukan, maksudnya kan gini. Saya kaya di dalam Tuhan Yesus. Artinya yang setiap saya butuh Tuhan sediakan. Saya memang hari ini nggak punya tabungan yang luar biasa ya. Tapi setiap kali saya butuh, saya doa sama Tuhan Yesus. Baik, kita termasuk dulu. Biaya saya, termasuk saya berat. Dulu. Nah, di situ dia mengatakan sama sekali tidak punya uang, tabungan aja nggak cukup. Nah, ini kok sudah mengatakan begitu, mau membuat sayembara undian sebanyak 1 miliar. Loh, ini kan buat makan aja masih kurang ini. Oke, kita lanjut dengan komentar para teman-teman di sini yang sudah hand raise. Silakan dari Ahmad Ramadan. Ya mungkin ya, Bang Billy. Assalamualaikum. Suarakan suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahmad Ramadan. Ya, buat Bang Billy nanti boleh tuh. Iya, nanti tahan dulu ya. Silakan Ahmad Ramadan untuk speak up. Ya, tadi niatnya cuma mau nonton aja sebenarnya, tapi jadi penasaran juga untuk kasih statement. Jadi kalau saya lihat gini, Paul Zhang ini jadi blunder juga, karena kan awalnya yang minta untuk dilaporkan dia sendiri, itu poinnya. Dia yang nantang untuk dilaporkan. Nah, itu yang pertama. Setelah dilaporkan, dia buat statement kayak tadi. Kalau dia kenapa hanya dari Jawa Pos aja yang hubungi? Kalau memang dia pengen buat masalahnya ini jadi jelas, jadi seluruh masyarakat Indonesia ini bisa paham bahwa Paul Zhang ini memang benar. Harusnya dia ke Indonesia dong, tanpa harus nunggu wartawan yang nyari dia. Karena kan dunia sudah tahu bahwa dia saat ini dicari. Ya kembalilah ke Indonesia, terus kasih tunjuk bahwa memang yang dia lakukan itu betul-betul benar. Ya mungkin dengan seperti itu, baik dari teman-teman yang Muslim maupun yang Kristen dan yang lain itu bisa paham, ternyata memang Paul Zhang ini begini, kan malah bisa jadi memicu keributan. Sedangkan dia sendiri katakan bahwa dia itu cinta Indonesia katanya. Kalau memang dia cinta Indonesia, harusnya dia balik, dia jelaskan bahwa duduk permasalahannya itu seperti ini. Kenapa sampai dia katakan Pak Jokowi begini-begini, itu alasannya karena ini misalnya. Nah, harusnya seperti itu. Dipertegas begini-begini, bagaimana maksudnya, Mas? Ya, kan tadi dari Paul Zhang kasihkan statement bahwa orang hanya menuduh gitu, tanpa bertanya langsung kenapa dia melakukan hal seperti yang dilakukan sekarang. Nah, masalahnya mudah-mudahnya itu gini, dia datang ke Indonesia dan jelaskan ke masyarakat Indonesia. Karena poinnya di sini kan yang dia singgung orang Indonesia, karena di berita itu kan dia menggunakan bahasa Indonesia dan memfitnah Rasulullah termasuk presiden, seperti itu. Nah, terus menurut saya
dengan melakukan statement-statement yang dia buat di channelnya yang kita nonton ini, yang kita saksikan ini, itu malah masalahnya akan jadi tambah banyak menurut saya ya. Karena pertama, apakah benar pemerintah Jerman itu seperti itu? Dalam artian gini, orang bisa jadi warga negaranya dengan jalur yang dirahasiakan gitu. Apakah memang seperti itu? Kalau ternyata tidak seperti tadi itu, sudah diungkap sama teman-teman di sini masalah itu. Jadi sudah cukup ya, saya kira ya. Sudah Oke, diungkap siap. teman-teman masalah kewarganegaraan dan status itu. Mungkin baru masuk Mas Ahmad tadi. Untuk kesempatan ini ada rekan kita yang bernama Mas Billy. Mas Billy ini dari Yahudi ataupun kepercayaan Yahudi atau agama Yahudi ya. Mohon maaf kalau saya salah. Silakan Mas Billy untuk memberikan komentar sepatah dua kata. Monggo dibuka mic-nya. Iya, Assalamualaikum. Jadi kalau menurut saya fenomena Fauzang ini dia sangat sadar dan tahu apa yang dia katakan gitu. Dan itu memang murni kalau di Indonesia yaitu penistaan agama, tapi kalau di Eropa nggak ada istilah seperti itu karena mereka punya free of speech gitu, bebas untuk ngomong apa aja. Nah, yang masalahnya nggak mungkin dia untuk balik lagi ke Indonesia, mau mati dia. Tapi saya lihat dia emang orangnya ngocol lah asli bener. Ada orang-orang Cina yang baik, yang sangat malah. Tapi ada juga orang Cina jenisnya songong kayak gitu, ada memang. Nah, dia salah satu antara Cina yang modelnya gitu. Bener-bener sangat kadrun lah. Jadi kadrun itu kalau dibilang Islam kadrun, ya ngaca aja dulu lah kalian Kristennya, ternyata ada juga yang kadrun itu. Jadi ini benar-benar menampar lah dunia kekristenan gitu, karena sangat tidak toleran parah gitu. Oke, segitu aja sih komen saya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan segera paling ditangkap. Kalau di sana ya susah lah mungkin. Tapi paling enggak ada shock terapi lah. Kalau perlu keluarganya yang di sini kita nggak perlu misalnya, paling enggak keluarganya di sini tuh ditegur supaya mereka bisa merasakan juga hasil dari yang diperbuat oleh dia gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mas Billy untuk komentarnya. Untuk selanjutnya saya persilakan Mas Sandi Celebes yang sudah hand raise. Makasih. 1 menit doang sih. Tadi saya dengar nih orang ini kalau nggak diluruskan ini berbahaya juga bagi saudara-saudara kita yang awam di luar sana ya. Kalau nggak salah tadi ada 7 kali apa 6 kali mengatakan Tuhan Yesus ya. Ini orang ini nggak ngerti Bible-nya sendiri nih. Ini orang ini mengkhianati Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Tidak ada satu pernyataan Yesus mengaku Tuhan gitu. Tidak ada di Bible secara tertulis kalau Yesus itu Tuhan gitu ya. Ini hanya buatan-buatan mulutnya saja ini gitu loh ya. Jadi untuk saudara-saudara seiman yang ada di live chat dimanapun Anda berada, jangan sampai terpengaruh perkataan orang ini yang mengatakan Tuhan Yesus. Yesus bukan Tuhan. Jelas ya, sekali lagi, Yesus bukan Tuhan. Yesus sendiri mengatakan bahwa Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:3 ya. Di Bible sendiri itu. Dia nggak pernah baca Bible-nya itu. Makasih Panjo, lanjut. Terima kasih untuk Mas Hendy. Silakan Mas Rahmat untuk memberikan komentar. Mas Rahmat dibuka mic-nya. Oh, mungkin lagi menjauh dari perangkat Mas Rahmat. Silakan Bu Yosi untuk memberikan komentarnya. Saya Pak. Oh, saya angkat tangan ya Pak. Oh, saya nggak tahu, sorry. Oh, angkat tangan tadi itu. Silakan. Begini ya, dia kan tadi bilang soal masa lalu dia ketika dia dibully. Seperti yang Pak Yan bilang, seperti yang Pak Ustadz Sugi bilang sebelumnya, ada aksi, pasti ada reaksi. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Dan ketika dia menghina
orang-orang NU dan ulama NU dengan mengatakan kalau mereka adalah, oh kata siapa NU itu toleran. Ada ya Pak Uzong, jejak digital kamu tidak bisa mendinai dan bilang saya fitnah. Kamu berempati dan simpati kepada gerakan komunis. Yang jelas-jelas ideologi komunis tidak boleh berada, hidup di bumi Ibu Pertiwi. Ini saya tegaskan sekali lagi. Tidak ada tempat untuk ideologi komunis di negara Kesatuan Republik of Indonesia. Saya tegaskan sekali lagi itu tadi ya. Ideologi komunis itu adalah ideologi yang berbahaya. Baik kalian umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, Buddha, atau kepercayaan. Kalian akan dibantai oleh ideologi ini. Pancasila sudah perfect. Tidak perlu diragukan, kesaktian Pancasila sudah terbukti. Dengan Pancasila, kalian, kita semua yang tinggal di Indonesia, rukun dan damai. Apapun suku kalian, apapun kepercayaan kalian. Dan orang ini bilang, kalau keluarganya lah dibantai sama ulama NU. Dan banyak orang-orang Cina, keturunan Chinese, dibantai sama orang-orang NU. Fitnah lagi. Berarti kalau keluarganya, berarti dia keluarga komunis. Bisa berpikir nggak secara logika, kalian umat Kristen yang pendukung Paul Zong ini, kalian mendukung orang yang mendukung ideologi komunis? Atau kalian juga, saya mau bertanya kepada kalian, apakah kalian simpatisan komunis juga? Ideologi ini sangat berbahaya. Pada saat itu pembersihan kepada orang-orang komunis, pada saat itu presidennya adalah Soeharto, dipimpin Jenderal TNI Sarwo Edi. Pada saat itu kalau nggak salah masih kolonel Sarwo Edi, yang merupakan mertuanya mantan Presiden Republik of Indonesia, Bapak SBY, yang merupakan bapak kandung dari Ibu Ani Yudhoyono, Kolonel Kopassus pada saat itu pangkatnya. Bahaya sekali komunis ini. Beruntunglah Indonesia memiliki Pancasila. Coba lihat Pol Pot, gunung skeleton tuh. Orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, orang Buddha, orang-orang yang berpendidikan dibantai. Saya punya teman orang Indonesia yang menikah dengan refugee. Bapaknya dia melarikan diri karena bapaknya seorang insinyur, dibantai. Ibunya lagi hamil. Dia baru umur 2 tahun pada saat itu. Suaminya teman saya itu. Dilarikan di refugee ke Amerika, ditolong oleh pastor Katolik. Keluarganya semua dibantai. Komunis itu. Kalian beragama, dibantai kalian. Bersyukur kalian tinggal di bumi Pertiwi ini yang berideologi Pancasila, ajas tunggal Pancasila. Beruntung. Dan orang ini kalian jadikan role model. Something going on in your brain, man. Something going on. Coba cek itu otak kalian ke dokter. Lalu dengan petantang-petenteng, jejak digital lagi, saya ungkap lagi nih, jejak digital. Maaf Pak Ustadz Juma, saya sebut lagi nama Anda. Menantang akan memberikan Zulkifli M. Abbas 1 miliar, lalu menantang akan memberikan BMW seri terbaru, seri 5 terbaru. Duit aja lu kagak gaplek. Pakai koar-koar lu tantang, ternyata lu gembel. Gue yang ngatain lu gembel. Kalau gue bukan gembel jelas. Gue drive Mercedes-Benz CLS 63 AMG dan Porsche 911 Carrera.
Sorry, bukannya saya mau sombong. Gua aja yang begitu nggak ngata-ngatain orang, nggak nantang-nantangin, nggak koar-koar. Gue kasih. Ngapain gue kasih orang Porsche gue? Gue bayar mahal kok. Nantang-nantang. Taunya lu sendiri gembel lu, Paul Jong. Gue punya duit, saya jawang ini demi ini. Alah, bullshit lu. Koar-koar. Harusnya umat Kristen yang mendukung Paul Jong malu tuh. Kalau gue jadi lulu pada, gue malu. Sumpah, gue malu. Bukan kalah debat dengan Paul Zong, lalu Paul Zong diginiin, dilaporkan polisi. Yang melaporkan Paul Zong ke polisi bukan para debater Muslim. Dan juga bukan saya, karena saya bukan debater, saya tidak bisa berdebat. Tapi kalau man-to-man hand combat boleh sama saya. Paul Zong, badan lu gede kan? Saya kadang-kadang saya ingin loh ketemu Paul Zong, kita di atas ring, saya atau dia yang nggak bisa napas duluan. Tapi secara sportif ya, saya tantang dia. Secara sportif ya, bisa nggak dia? Yang gue lawan di sini badannya 4 kali lebih besar daripada lu. Bisa gue banting dan gue kunci sampai nggak bisa napas. Lu nggak tahu orang di sini badannya gede-gede. Lo lihat aja laki gue badannya gede aja kayak apa, tingginya segede apa. Murid-murid gua badannya 4 kali lebih besar dari lu. Dan bukan lemak, otot semua. Jadi nggak usah koar-koar, nggak usah petantang-petenteng. Kalau punya kemaluan besar, datang ke Indonesia. Innocent till proof guilty. Lu nggak bersalah sampai dibuktikan terbukti bersalah. Tunjukkan, kan katanya lu nggak bersalah. Ayo tunjukkan, balik ke Indonesia secara jantan, kalau memang lu jantan. Baik, terima kasih Bu Yesi. NU lagi yang dihina, NU lagi yang dilecehkan, ulama NU lagi yang diinikan. Kalian para pendukung Paul Zong, kurang baik apa NU kepada kalian? Kurang toleran apa kami kepada kalian? Saya bilang kami, saya orang NU. NU yang berusaha mengayomi sampai bentrok sendiri dengan Muslim, salah paham. Kurang apa? Sampai NU, kata siapa NU itu toleran? Waduh, bener-bener lu. Kebangetan bener-bener lu. Ntar kalau saya ngomong ini, saya jadi mencaci maki. Oke, ditahan dulu Bu, caci makinya. Nanti sama saya aja gelutnya. Ya sudah, lanjut Pak Jul. Saya jadi emosi. Terima kasih. Pak buat Ustaz Juma, taunya duitnya kagak gablek. 1 miliar tuh ya. Sebentar dulu. Mas Rahman sudah dibuka mic-nya yang tadi ketutup. Silakan Mas Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bagi saya ini ruang guru ya, buat saya belajar juga banyak informasi yang saya dapatkan lah. Saya beberapa sering ngikutin kegiatan ini. Begini Pak Zul ya, saya melihat Paul Zong itu memang beberapa bulan terakhir saya sering melihat YouTube-nya ya, memang banyak sekali ujaran-ujaran yang sangat membuat kita itu sangat tersengat ya, membuat kuping kita merah. Mungkin bukan kita aja sebagai kaum muslim, mungkin kaum teman-teman kita yang non muslim pun yang mengusung asas tinggi toleransi pun mungkin sangat tersengat lah kupingnya. Yang juga ini membuat kita